Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah pengajian Obama obrolan agama malam Ahad yang dirahmati Allah, pada seperti biasa yang pertama dan utama, tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur dan tidak lupa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan dan juga kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu pengajian Obama obrolan agama malam Ahad. Tidak lupa sholawat dan iring salam selalu kita haturkan pada junjungan kita, teladan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan temannya. Insyaallah termasuk kita yang hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mari seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan ilmu dan pemahaman yang bermanfaat, sehingga setelah kita mengikuti kajian pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita semua yang hadir di sini diberi kemudahan, diberi pemahaman, diberi pencerahan untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang menjadi materi kajian pada kesempatan malam hari ini. Mari berdoa, saya hantarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal yang mengisi adalah beliau Ustaz Fadluddin Ayis SPD MSI, dan pada kesempatan malam hari ini akan mengangkat tema mengenai kisah para nabi di luar 25 nabi. Jadi kita kenal ya, ada nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 25 nabi. Dan ini akan dikisahkan mengenai para nabi di luar yang 25 itu. Langsung aja pada Ustaz Fadluddin Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian Obama obrolan malam Ahad yang dirahmati Allah, sebelumnya saya minta maaf suaranya agak serak-serak. Habis di malam tirakatan kemarin teriak-teriak merdeka, merdeka. Ini mau teriak lagi enggak enak. Biar dapat pahala, kemarin saya tambahi tidak cuma merdeka, tapi takbir, Allahu Akbar.
Padahal yang hadir tidak semuanya Muslim. Ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada intel, ada polisi. Ya tak sampaikan bahwa kalimat takdir itu tidak cuma milik orang Islam. Kalimat takbir sudah milik menjadi bangsa Indonesia. Sejak peristiwa di Surabaya tanggal 30 November yang dilegalkan menjadi Hari Pahlawan dengan tokoh sentralnya Bung Karno, Bung Tomo, masih error. Apa yang dikatakan Bung Karno, Bung Karno lagi, Bung Tomo, di dalam pidatonya Bung Tomo mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi bila tidak ada kalimat takbir, Indonesia akan seperti apa. Dengan kalimat takbir, bangsa Indonesia bisa bangkit kembali, mengusir penjajah, merebut kembali Indonesia, khususnya Surabaya. Dengan kalimat takbir orang merdeka. Aslinya takbir itu luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak masuk akal loh Bapak Ibu. Mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Iya kalau meriamnya meriam Belina, ini meriam Belanda. Hanya kalimat takbir yang bisa mematahkan serbuan meriam Belanda. Di kalimat takbir sudah menjadi milik bangsa Indonesia apapun agamanya. Nyatanya yang non-Islam fasih sekali. Allahu Akbar, Insya Allah ucapannya sama pakaiannya, tapi hatinya belum. Sabar saja, kita tunggu nanti pada masanya akan jaya kembali agama Islam. Karena kehidupan ini ada 5 fase Bapak Ibu. 5 fase kehidupan dunia. Fase pertama, fase kenabian, langsung dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini tidak lama, hanya 23 tahun dan sudah selesai sejak Nabi Muhammad wafat. Fase yang kedua juga tidak lama, hanya 30 tahun, fase Khalifah Rashidah, dipimpin oleh 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu saja belum genap 30 tahun, baru 29 tahun 6 bulan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Baru 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah. Selesai sudah Khulafaur Rasyidin dalam waktu 30 tahun. Maka masuk pada fase yang ketiga, fase kerajaan Islam. Ini fase yang paling lama Bu. Lamanya 1227 tahun. Fase ini sempat mengangkat 3 kerajaan Islam terbesar di dunia, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Dan akhirnya selesai juga, ditandai dengan runtuhnya Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Maka berubah menjadi fase yang keempat. Nah yang sekarang ini Pak, ini fase keempat, fase kegelapan, fase kevakuman, fase kekosongan. Tidak ada umat Islam yang berjaya. Umat Islam tidak punya pimpinan. Dunia dikuasai oleh ajaran-ajaran di luar Islam.
komunisme, kapitalisme, demokrasi, oligarki campur jadi satu. Umat Islam tidak punya pimpinan. Umat Islam hanya diberikan porsi sedikit, porsi pinggiran, bukan porsi-porsi penting dan krusial. Hanya digembirakan dengan syiar-syiar dan syair-syair. Quran hanya dimusabakohkan, ditilawatilkan, adzan dilombakan, takbir juga dilombakan. Kelihatannya syiar, senang, hebat, tapi sebenarnya dialihkan agar tidak menjadi pimpinan dunia, tidak memegang kekuasaan politik di sebuah negara. Rasa dikai kon sregep-sregep takbir, sregep promosi, sregep syiar, atau hebat itu, tapi tidak menguasai dunia. Jadi kalah. Setiap ada kasus mesti yang disalahkan orang Islam. Teng Masjid Putih di Masjid Kelebon gugup, ada anjing masuk masjid. Anjingnya di pandemi, amarga mlebu masjid. Sing disalahke sinten, Pak? Takmir masjid. Wali apa? Kudune ya sing punya anjing, kenapa bisa masuk masjid? Orang dirantai, orang dibakar, sing disalahkan ya umat Islam. Karena nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan. Tapi sabar Bapak Ibu, masa kegelapan tidak lama. Sebentar lagi selesai. Kalau orang sudah jenuh dengan demokrasi, orang sudah muak dengan oligarki, tidak percaya lagi dengan kapitalis, karena hanya menguntungkan orang-orang kaya, apalagi komunis. Rakyat dibuat punya banyak utang kepada negara. Nanti kalau sudah jenuh, maka berakhir sudah fase yang keempat, ganti fase yang kelima. Nah, fase yang kelima ini fase senyaman-nyamannya umat Islam. Umat Islam akan memimpin dunia kembali. Dari mana informasinya? Dari CIA, agen rahasia Amerika. Mengatakan sudah banyak orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang jenuh dengan kehidupan demokratis, mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini yang ngomong CIA. Harusnya dirahasiakan, tapi berani-berani menyampaikan informasi seperti ini. Juga KGB, agen rahasia Rusia, juga menyampaikan berita kalau di Uni Soviet, kalau di Inggris sudah banyak gereja dijual, Pak, nggak punya jamaah, terus diganti masjid, ada yang dicat lagi, ganti gendengnya, jadikan masjid, nggak punya jamaah. Ini sudah tanda-tanda akan jaya kembali umat Islam. Ini pun tidak lama, maksimal 9 tahun. Setelah selesai, baru terjadi kiamat. Jadi udah dekat kiamat Bapak Ibu, jangan dikira. Dikata Nabi, kalau sudah masuk 5 fase, maka kiamat sudah dekat. Memang tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya kiamat, tapi Allah memberikan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kecil yang jumlahnya ratusan, maupun tanda-tanda besar yang jumlahnya ada 10. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat. Walaupun Nabi sebenarnya bicara kiamat sudah lama, sejak di zaman para sahabat. Mestinya kalau sekarang lebih dekat lagi, dulu bilangnya dekat, ini lebih dekat. Nah, tadi ngobrol-ngobrol dengan takmir yang perlu diwaspadai, terjadinya megatrust, ambles buminya. Betul Saudi, insya Allah husnul khotimah. Amin. Karena memang janji Allah, orang beriman tidak akan menyaksikan terjadinya kiamat. Diselamatkan dulu. Yang merasakan kiamat adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kita beriman, insya Allah aman. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah 3 tahun lebih sebelum Covid, saya sudah menyampaikan materi tentang Qasasul Anbiya,
sejarah para nabi dan rasul sudah selesai, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang belum selesai justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya